Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 2 Maret tahun 2025 adalah hari Minggu biasa ke-8. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, bab 27, ayat 4-7. Kalau ayakan digoyang-goyangkan, maka sampahlah yang tinggal. Demikian pula keburukan manusia tinggal dalam bicaranya. Perapian menguji periuk belanga penjunan, tetapi ujian terhadap manusia terletak dalam bicaranya. Nilai ladang ditempahkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Jangan memuji seseorang sebelum ia berbicara, sebab justru bicaralah batu ujian manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15, ayat 54-58. Saudara-saudara, sesudah hal-hal yang dapat binasa, mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati, mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan berkat Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 39-45. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya
akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan menolong kita menjadi orang yang baik. Pertanyaan penting yang tidak mudah dijawab adalah, manusia itu pada dasarnya baik atau jahat? Mengapa ada orang baik dan orang jahat di dunia ini? Mengapa ada orang-orang yang punya sifat dan perilaku selalu baik, namun ada pula orang-orang yang punya sifat dan perilaku yang jahat? Contoh orang-orang baik banyak kita jumpai di antara saudara dan tetangga kita. Mereka adalah orang-orang yang suka menolong, tidak pernah bicara buruk tentang orang lain, rajin beribadah, bersikap ramah dan santun. Tetapi contoh orang-orang jahat juga bisa kita temui di antara para tetangga atau orang yang kita kenal. Mereka adalah orang yang tertutup dan egois. Rumahnya besar dan bertembok tinggi, tidak mau bergaul dengan tetangga yang miskin, dan tidak mau menolong. Bahkan mungkin orang itu biasa korupsi sehingga kaya raya. Ia merasa biasa saja korupsi uang negara yang diperuntukkan bagi pembangunan masyarakat, namun diambil untuk dirinya sendiri. Kita juga menyaksikan dalam berita di media, ada orang mengumpulkan hasil korupsi sampai sejumlah hampir 1 triliun rupiah. Betapa rakus dan serakahnya orang seperti itu. Saudara terkasih, bacaan hari ini mengajak kita merenungkan tentang tingkah laku dan kepribadian baik atau buruk seseorang. Dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirak,
Dikatakan bahwa jangan kita menilai seseorang apabila kita belum pernah mendengar ia berbicara. Dari bicaranya akan diketahui isi hatinya. Kalau bicaranya mengeluarkan perkataan yang baik, luhur dan mulia, tentu itu keluar dari hatinya yang baik. Namun kalau bicaranya buruk, kasar, menghina dan mengejek, maka tentu hatinya juga jahat. Nasihat ini berguna untuk diri kita sendiri, supaya kita menjaga mulut kita. Nasihat untuk menjaga mulut dalam berbicara ada dalam peribahasa kita. Mulutmu harimaumu, atau memang lidah tidak bertulang, lain di mulut, lain di hati. Jadi, di dalam kearifan lokal budaya-budaya manusia, juga ada nasihat yang baik, seperti dikatakan dalam kitab Putra Sirak tadi. Dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus mengajarkan pentingnya memperhatikan pohon dan buah-buah yang dihasilkan. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Misalnya semak duri tidak akan menghasilkan buah anggur. Setiap pohon dikenal dari buahnya. Apabila buah yang dihasilkannya baik, pastilah pohon itu adalah pohon yang baik. Ini perumpamaan untuk manusia yang artinya sudah sangat jelas dan mudah dimengerti. Bahkan dalam judul bacaan Injil Lukas itu dituliskan, ucapan mulut adalah luapan hati. Apa yang diucapkan oleh mulut merupakan ungkapan dari kualitas hatinya. Dari hati yang baik, keluarlah ucapan-ucapan yang baik. Dari hati yang jahat, keluarlah kata-kata yang jahat pula. Menjaga hati dan mengatur ucapan yang baik adalah usaha untuk bersikap jujur dan tidak munafik. Yesus mengecam orang munafik yang tidak peka melihat kesalahan besar dalam dirinya bagaikan balok di matanya, namun bisa mencari kesalahan kecil dalam diri sesamanya, sehingga biarpun hanya sebesar selumbar, namun ia bisa melihatnya. Sikap munafik itu juga adalah contoh dari pohon yang jahat, yang akan menghasilkan buah yang jahat pula. Kita bersyukur pada Tuhan karena firman-Nya hari ini mengingatkan kita supaya berusaha untuk tumbuh dan berkembang menjadi pohon yang baik. Namun pertanyaannya, mampukah kita berkembang menjadi pohon yang baik hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri melalui latihan, pendidikan, disiplin diri dan sebagainya? Itulah pertanyaan yang kita ajukan pada awal renungan tadi. Manusia itu pada dasarnya baik atau jahat? Sebagai orang beriman, maka jawabannya ada dalam bacaan yang kedua, di mana Paulus menyatakan, Allah telah memberikan kemenangan kepada kita dengan perantaraan Yesus Kristus. Kemenangan terhadap apa? Kemenangan terhadap kejahatan, terhadap kekuasaan dosa, terhadap penggodaan yang membuat kita jatuh,
bahkan kemenangan terhadap kebinasaan dan maut. Santo Paulus mengajarkan, saudara-saudari, sesudah yang dapat binasa ini, mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat mati ini, mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhanlah memampukan kita dan memberikan rahmat yang kita perlukan, supaya kita bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan maksud Allah menciptakan kita. Kita diharapkan menjadi pohon-pohon baik yang menghasilkan buah-buah kebaikan dalam seluruh hidup kita. Kita dimampukan untuk berjuang mengikuti contoh dan teladan Tuhan Yesus yang hanya selalu berbuat baik. Walaupun kita lemah dan sering jatuh, namun kita dimampukan untuk bangkit lagi, bertobat, dan berusaha lagi sampai bisa tumbuh dan berkembang menjadi pohon yang baik dan menghasilkan buah-buah yang berlimpah dengan kebaikan. Semoga Tuhan selalu menolong kita dengan karunia dan rahmat-Nya yang selalu kita butuhkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.